Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Morni, NIM 1917202078 dari kelas 3 PSB akan mengulas materi tentang pengantar perbankan dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat. Dari pertemuan pertama membahas tentang kontrak belajar dan pengenalan dosen dengan mahasiswa. Selanjutnya, pertemuan kedua ialah menjelaskan tentang ruang lingkup lembaga bank. Nah, ruang lingkup sendiri ini ada pengertian dan ruang lingkupnya sendiri. Pertama, kita membahas tentang pengertiannya. Pengertian dari lembaga bank itu sendiri ada dua, dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, itu menjelaskan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dalam bentuk simpanan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Sedangkan secara umum, pengertian bank itu sendiri adalah dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti transfer, kirim uang, ataupun kredit. Selain bank umum, juga ada bank pengkreditan. Bank pengkreditan ini biasanya ada di kabupaten atau di kota tertentu. Selanjutnya akan membahas tentang ruang lingkup lembaga bank. Nah, lembaga bank dibagi dari beberapa klasifikasi. Yang pertama itu dari jenisnya, selanjutnya berdasarkan kepemilikan. Dari ruang lingkup tersebut tidak hanya ada lembaga atau klasifikasinya, juga ada tujuan, organisasi, dan ada pembagian lembaga bank itu sendiri. Pertama yang akan dijelaskan berdasarkan jenis. Dan berdasarkan jenis ini ada terbagi menjadi dua, yaitu dari bank devisa dan bank non-devisa. Nah, bank devisa ini sendiri apa? Bank devisa ini adalah yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah, sedangkan bank non-devisa itu yang belum dapat izin. Jadi sebaliknya dari bank devisa. Selanjutnya, berdasarkan kepemilikan, bank dibagi menjadi 5. Yang pertama itu dari bank umum milik pemerintah. Bank umum milik pemerintah atau bisa disebut BUMN itu terdiri dari Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Yang kedua ada Bank Umum Swasta Nasional yang terdiri dari BCA, Bank Mega, dan Bank Danamon. Selanjutnya yang ketiga ini ada bank asing. Bank asing ini yang dimiliki oleh pihak asing. Dan yang biasanya paling terkenal itu banknya adalah HSBC. Selanjutnya yang keempat itu ada bank campuran. Bank campuran ini saham yang dimiliki oleh pihak swasta Indonesia dan pihak asing. Nah, ini yang paling terkenal biasanya bank itu bank niaga. Nah, yang terakhir, yang kelima ialah bank milik pemerintah atau bank provinsi gitu. Nah, ini biasanya bank-bank yang terkenal tuh dari berdasarkan provinsi-provinsi. Contohnya seperti Bank Jateng, Bank BJB, Bank Jawa Barat, terus Bank Jatim, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang akan dijelaskan ialah tujuan lembaga bank. Tujuan lembaga bank itu lebih utamanya yaitu untuk profit atau keuntungan. Nah, lembaga bank didirikan ini tujuannya untuk apa? Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan seperti menyalurkan dana. Nah, contohnya yang di era sekarang ialah COVID-19. COVID-19 yang di era sekarang lebih banyak membutuhkan bantuan karena krisis ekonomi. Jadi, kelas atas akan membantu kelas bawah atau pemerintah. Jadi, lembaga bank ini sangat diperlukan sekali karena untuk mempermudah. Selanjutnya, pertemuan ketiga itu menjelaskan tentang struktur organisasi bank. Nah, struktur organisasi bank ini sendiri itu tidak jauh beda dari struktur bisnis lainnya. Nah, tetapi struktur bank ini memiliki dua konsep, yaitu profit atau keuntungan dan continuity atau keberlanjutan usaha. Struktur organisasi bank juga memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur yang pertama itu adalah pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, pejabat eksekutif, dan yang terakhir adalah karyawan. Di pertemuan keempat itu membahas tentang fungsi lembaga bank dalam perekonomian negara. Nah,
Fungsi itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ini ada lembaga penghubung, kedua ada lembaga kreditor, ketiga ada lembaga debitor, keempat ada lembaga keuangan, dan yang terakhir lembaga penyediaan jasa lainnya kepada masyarakatnya. Contoh layanannya seperti kredit atau peminjam dana. Yang kedua, menjelaskan tentang lembaga kreditor. Lembaga kreditor itu sendiri adalah lembaga keuangan yang diberi izin untuk memberikan pinjaman dana kepada masyarakat, walaupun bukan hanya bank saja, tetapi bisa hal lain. Yang ketiga ada lembaga debitor. Nah, lembaga debitor ini sendiri ialah menerima pinjaman. Jadi bisa menerima pinjaman dari sesama bank atau bahkan menerima pinjaman dari luar negeri. Dan terakhir bisa juga dari bank dari Indonesia itu sendiri. Yang keempat ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini dibagi menjadi 2. Ada lembaga dari bank dalam bentuk bank dan yang kedua dari non-bank. Nah, contoh non-bank ini sendiri dalam bentuk asuransi, pegadaian, pajak piutang, dan lain sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir ialah ada penyediaan jasa lainnya. Penyediaan jasa lainnya itu bukan hanya untuk menghimpun dana saja atau menyalurkan, jadi dia juga bisa memberikan dana, jadi saling beroperasi. Jadi contohnya seperti transfer dan lain sebagainya. Peran lembaga dalam era modern saat ini itu sangat penting sekali karena sangat membantu, seperti contohnya yang pengen jual beli atau memiliki online shop, jadi bisa untuk biaya-biayanya tidak harus COD dulu, jadi bisa untuk lewat bank, jadi sangat penting dan membantu sekali. Sekian dari ulasan yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.